Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi pada mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan ya. Kali ini topik yang akan kita bahas adalah transaksi antara entitas induk dan entitas anak. Transaksi apa? Transaksi yang melibatkan penjualan persediaan dan jasa. Ya, bisa transaksi induk ke anak, penjualannya bisa anak ke induk ya. Jadi kalau induk ke anak itu kita sebut dengan hulu, kalau anak ke induk ya, sedangkan untuk anak ke induk maka kita sebut dengan hilir. Oke, yang pertama ini kerangka bab atau materi yang akan kita bahas ya. Transaksi antara entitas induk dan entitas anak, penjualan, persediaan, dan jasa. Nah, oke. Jadi pada prinsipnya ini entitas induk ya, kalau dia melakukan transaksi dengan entitas anak, dalam hal ini penjualan bisa penjualan persediaan maupun penjualan jasa, maka transaksi ini disebut dengan transaksi hulu ya. Kalau untuk transaksi dari entitas anak ke entitas induk, jadi ada penjualan dari entitas anak ke entitas induk. Kalau di sini sesuai gambar itu entitas anaknya itu ada dua ya, entitas anak A dan entitas anak B. Jadi kalau ada transaksi anak ke induk maka disebut dengan hilir. Nah, ini sesuai dengan PSAK 65 tentang laporan keuangan konsolidasian, yakni meliputi transaksi yang melibatkan antara entitas induk dan entitas anak yang sering disebut dengan transaksi antar entitas dalam kelompok usaha. Nah, transaksi hulu sendiri atau downstream maka adalah transaksi dari entitas induk ke entitas anak. Dan transaksi hilir ya, transaksi hilir itu adalah transaksi dari anak ke entitas induk. Nah, ini ada transaksi lateral. Kalau lateral itu bisa terjadi antara entitas anak. Jadi antar entitas anak, transaksi yang terjadi antar entitas anak. Nah, dalam hal ini akan kita batasi pembahasan kita hanya untuk transaksi hulu dan transaksi hilir saja ya. Nah, sesuai dengan PSAK 65 revisi tahun 2014, laporan keuangan konsolidasian sebagai laporan keuangan kelompok usaha yang di dalamnya ada aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas entitas induk dan entitas anak disajikan sebagai suatu entitas ekonomi tunggal. Nah, jadi merupakan satu kesatuan sehingga transaksi yang muncul yang terjadi ya antara entitas induk dan entitas anak ya, bisa terjadi penjualan tadi melalui mekanisme transaksi hilir maupun mekanisme transaksi hulu, maka karena itu anak dan induk itu merupakan suatu kesatuan atau suatu entitas ekonomi tunggal, maka transaksi tersebut harus dibuatkan ya, harus dieliminasi atau dibuatkan jurnal eliminasi karena pada prinsipnya merupakan suatu entitas ekonomi tunggal antara anak dengan induk. Dan PSAK 65 revisi 2014 juga menyatakan bahwasanya salah satu prosedur dalam menyusun laporan keuangan konsolidasi atau prosedur konsolidasi adalah mengeliminasi secara penuh aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas dalam kelompok usaha terkait dengan transaksi antar entitas dalam kelompok usaha. Nah, maksudnya transaksi antar entitas dalam kelompok usaha yaitu transaksi antara entitas induk dan entitas anak tadi ya. Karena merupakan suatu entitas ekonomi tunggal. Jadi satu kesatuan, satu tubuh ya, satu badan. Oke, nah ini transaksi penjualan. Sekarang contohnya
Sesuai dengan PSAK 15, revisi 2014, investasi pada entitas asosiasi ya, entitas anak dan ventura bersama yang menyatakan bahwa keuntungan atau kerugian yang dihasilkan dari transaksi hulu ataupun hilir diakui dalam laporan keuangan atau kerugian yang dihasilkan dari transaksi hulu dan hilir ya diakui dalam laporan keuangan entitas hanya sebesar bagian investor lain dalam entitas anak ya. Jadi diakui sebagai keuntungan jika jika persediaan yang dijual dari entitas induk ke entitas anak. Nah, persediaan ini itu posisinya sudah terjual ke pihak non afiliasi atau investor lain. Nah, maka ini boleh diakui sebagai keuntungan karena barang itu sudah terjual ke pihak lain. Ya, karena kan induk dan anak ini merupakan satu kesatuan. Satu kesatuan nih. Nah, kalau dia satu kesatuan, kalau barang persediaan dalam hal ini persediaan itu masih terjual kepada anak, posisinya masih juga milik induk. Nah, baru kalau persediaan atau jasa ini terjual ke pihak non afiliasi, jadi bukan merupakan satu kesatuan entitas ekonomi tadi, bukan dari sisi anak, bukan dari sisi induk, maka sudah pihak di luar itu, maka keuntungan itu baru bisa diakui. Dan di sini dinyatakan keuntungannya sebesar berapa? Sebesar bagian investor lain dalam entitas anak. Oke. Nah, nih karena pada prinsipnya transaksi antara induk dan anak itu tidak boleh ada atau tidak boleh ada catatan atas transaksi tersebut karena merupakan satu kesatuan, maka jika seluruh persediaan entitas induk ini ya yang dijual ke entitas anak, ini transaksi hulu ya, kita ngomongnya transaksi hulu dulu. Jika seluruh persediaan entitas induk sudah terjual ke perusahaan non-afiliasi pada periode yang sama dengan periode penjualan persediaan tersebut, maka jurnal eliminasi dibuat untuk menghapus penjualan dan beban pokok penjualan sebesar angka penjualan persediaan entitas induk ke entitas anak. Jadi kalau kita pelajari ya di bukunya Dwi Martani Akuntansi Keuangan Lanjutan 1, di situ ada tiga kondisi ya, tiga kondisi pada transaksi hulu. Kondisi yang pertama itu jika persediaan yang dijual induk ke anak ya, di mana persediaan itu sudah terjual ke pihak luar atau pihak non afiliasi. Jadi dijual lagi oleh anak ke pihak luar. Nah, dan terjual pada periode yang sama di saat penjualan persediaan dari induk ke anak. Nah, pada periode yang sama persediaan tersebut sudah terjual ke pihak lain, pihak non afiliasi. Maka harus dibuatkan jurnal eliminasi ya yang menghapus transaksi penjualan dan beban pokok penjualan ya dari induk ke anak ya sebesar angka penjualan persediaan tersebut dari entitas induk ke entitas anak, sehingga jurnal eliminasinya ya berbunyi penjualan pada beban pokok penjualan sebesar penjualan induk ke anak. Jadi kalau induk jual ke anak ya, misalkan induk punya persediaan itu HPP-nya 6 juta. Kemudian dijual 10 juta ke anak. Nah, 10 juta ini kalau induk adalah sebagai penjualan. Kalau anak sebagai harga pokok penjualan atau HPP ya atau beban pokok penjualan. Nah, sebesar apa ya? Sebesar penjualan induk ke anak. Berarti berapa penjualan tadi? 10 juta. Sehingga jurnal eliminasinya penjualan pada beban pokok penjualan sebesar penjualan induk ke anak 10 juta. Ya. Untuk lebih detailnya bisa dilihat di kasus pertama ya di buku pada halaman 147. Kemudian
Kondisi yang kedua, jika pada akhir periode persediaan yang diperoleh dari entitas induk itu belum terjual, ya, penjualan dan beban pokok penjualan yang diakui entitas induk, ya, harus dieliminasi. Nah, karena belum terjual ke pihak lain, maka keuntungan atau kerugian atas penjualan tersebut harus juga dibuatkan jurnal eliminasi seluruhnya dengan mengurangi nilai persediaannya. Ya, jadi jurnal eliminasinya ditambah ya. Jadi ditambah karena apa? Karena belum terjual persediaan itu ke pihak non afiliasi atau pihak selain anak dan induk, maka harus ada yang namanya jurnal untuk menangguhkan keuntungan karena barangnya belum terjual ke pihak non afiliasi. Jadi jurnal yang pertama tadi, kasus yang pertama tadi kan sudah terjual, maka jurnal eliminasinya hanya mengakui penjualan pada beban pokok penjualan, ya, sebesar penjualan induk ke anak. Nah, kalau kasus yang kedua ini, karena persediaan itu belum terjual ke pihak non-afiliasi, ya, maka ada jurnal yang mencatat penangguhan keuntungan karena persediaan tersebut belum terjual ke pihak non-afiliasi. Sebesar apa? Sebesar laba induk yang belum terrealisasi. Lah, induknya tadi HPP-nya berapa? HPP-nya 6 juta, penjualannya 10 juta. Lah, labanya berapa? Labanya 4 juta. Berarti sebesar itu. Bagian laba atas entitas anak pada investasi pada entitas anak sebesar 4 juta. Jadi sebesar keuntungan yang belum terrealisasi. Karena HPP-nya 6 juta, harga jualnya 10 juta, maka keuntungan yang belum terrealisasi adalah 4 juta. Nah, di samping itu juga membuatkan jurnal eliminasi. Jurnal eliminasinya apa? Penjualan pada beban pokok penjualan pada persediaan. Nah, penjualannya berapa tadi? 10 juta, beban pokok penjualannya 6 juta. Ya, persediaannya kan karena masih nyantol, belum terjual. Nah, itu berarti 4 juta. Itu ya. Jadi jurnal eliminasinya diperhitungkan dari penjualan induk ke anak. Masih sama, tapi karena belum terjual, maka di situ ada akun tambahan yaitu akun persediaan sebesar laba yang belum terrealisasi karena belum terjual ke pihak non afiliasi, dan menambahkan jurnal penangguhan keuntungan induk karena persediaan tersebut belum terjual ke pihak non afiliasi. Oke, kondisi berikutnya. Sekarang kondisi berikutnya, jika pada akhir periode persediaan yang diperoleh dari entitas induk itu sudah terjual namun terjual sebagian. Ini bagaimana? Nah, maka sebagian keuntungan atau kerugian penjualan persediaan yang belum terrealisasi itu harus dieliminasi. Jadi yang belum terrealisasi itu dieliminasi. Jadi jurnalnya sama, tapi tergantung sama dengan kasus sebelumnya. Tapi karena ini yang terjual itu yang belum terjual atau yang terjual itu masih sebagian, ya bisa jadi 75%-nya, yang terjual bisa jadi 25%-nya. Nah, maka harus dibuatkan jurnal yang sama ya, ini ya, sama dengan model kasus sebelumnya ya. Jadi jurnalnya itu juga mengakui porsi keuntungan yang belum terrealisasi atau penangguhan keuntungan yang belum terrealisasi ya. Jadi kalau di buku ya di halaman 149, jadi porsi karena itu terjual itu 75%, maka ada porsi 25%-nya yang belum terjual. Lah, keuntungannya tadi kan 4 juta keuntungannya, 25% dari 4 juta kan 1 juta, maka itu yang belum terrealisasi.
atau yang ditangguhkan, keuntungan yang ditangguhkan. Maka jurnal penangguhan keuntungan ya, yang pertama itu sebesar persentase laba induk yang belum terrealisasi. Lah persentasenya berapa? 25%-nya. Labanya kan 4 juta. 25% dari 4 juta berarti itu belum terrealisasi. Berapa? Berarti 1 juta. 25% dikalikan 4 juta. Sehingga jurnal penangguhannya akan berbunyi bagian laba atas entitas anak pada investasi pada entitas anak sebesar 1 juta. Nah, untuk jurnal eliminasinya bunyinya sama ya, penjualan pada beban pokok penjualan dan persediaan. Nah, tadi yang di sini nominalnya berapa? Penjualannya 10 juta sebesar penjualan induk ke anak 10 juta. Untuk beban pokok penjualannya berapa? 9 juta ya. 9 juta karena apa? Karena keuntungan yang belum terrealisasi nanti sebesar 1 juta itu akan masuk atau mengisi saldo persediaan sehingga beban pokok penjualannya 9 juta. Ya, jadi diperhitungkan dari penjualan induk ke anak. Sama prinsipnya ya. Oke, ini untuk transaksi hulu. Sekarang transaksi hilir ya. Kalau untuk transaksi hilir ya, jadi kalau hulu tadi induk ke anak, sekarang hilir itu anak ke induk. Nah, keuntungan transaksi hilir ya yang belum terrealisasi dicatat entitas induk. Nah, yang mencatat tetap entitas induk ya. Dicatat entitas induk sebesar porsi kepemilikannya pada entitas anak. Nah, jadi keuntungan yang belum terrealisasi itu dicatat induk sebesar persentase kepemilikan induk pada anak. Nah, persentasenya berapa? Bisa 75%, bisa 80%, bisa 90%, seperti itu ya. Untuk jurnalnya mirip ya dengan kasus sebelumnya. Jadi kalau itu belum terjual seluruhnya, maka ada penangguhan keuntungan ya, penangguhan keuntungan yang belum terrealisasi. Berapa keuntungan yang belum terrealisasi? Sebesar apa? Sebesar laba induk yang belum terrealisasi dikalikan persentase kepemilikan induk pada anak. Misalkan tadi belum terrealisasinya itu 4 juta ya, belum terjual ya sepenuhnya, maka persentase kepemilikan induk pada anak berapa? Misalnya pemilikannya 75%, maka 75% dikalikan 4 juta, mengisi nominal pada jurnal itu penangguhan keuntungan bagian laba atas entitas anak pada investasi pada entitas anak. Nah, untuk jurnal eliminasinya sama ya, penjualan pada beban pokok penjualan dan persediaan. Persediaannya berapa? Persediaan ini sebesar porsi keuntungan yang belum terrealisasi dikalikan persentasenya juga ya, sesuai dengan porsi kepemilikan induk pada anak. Itu untuk transaksi hilir. Oke, next transaksi untuk penjualan jasa. Nah, transaksi penjualan jasa ya, dampak transaksi penjualan jasa kalau tadi kan penjualan persediaan, sekarang penjualan jasa antara entitas induk dan entitas anak. Sama, juga harus dieliminasi ya. Karena pada prinsipnya kalau penjualan jasa itu misalkan sifatnya itu tidak tunai, maka otomatis kan muncul piutang ya. Jadi kalau induk jual jasa ke anak secara non tunai atau kredit, maka induk itu harusnya muncul piutang, anak muncul utang. Nah, sebenarnya kalau dalam satu kesatuan entitas ekonomi ya, itu tidak boleh ada transaksi utang piutang antara anak dan induk ya. Itu ya. Nah, oleh karena itu maka harus dibuatkan jurnal eliminasi ya. Ini bisa dicek ke transaksi yang ada di buku di halaman 163. Nah, di situ pada saat mencatat pemberian jasa ya, di sini jasa perawatan mesin ya kepada PTP kepada PTS ya. PTP itu singkatan itu maksudnya PT parent atau induk ya kepada
son atau anak ya, pada anak itu sebenarnya kan kalau itu jasa dijual secara non tunai atau kredit, maka kan muncul piutang. Piutang pada pendapatan dari sisi induk ya. Nah, karena tidak boleh adanya utang piutang, maka harus dibuatkan jurnal eliminasi. Jurnal eliminasinya itu utang usaha pada piutang usaha ya, jurnal eliminasinya yang paling bawah. Sehingga pada akhir periode itu beban yang muncul tadi kan ada pembuatan jurnal terkait untuk mencatat beban perawatan mesin ya, beban perawatan pada utang usaha. Jadi pada sisi anak itu kalau jasanya itu sudah dirasakan ya, perawatan mesin tadi dirasakan oleh anak, maka itu harus dibebankan harusnya, karena itu posisinya dia belum bayar jasanya ya, harusnya kan belum bayar kan, otomatis di situ ada jurnal beban perawatan pada utang ya, utang usaha. Nah, sebenarnya beban perawatan ini atau jasa perawatan yang diperoleh oleh PTS atau PT San, PT Anak ini sebenarnya apa yang dirasakan oleh PT Anak itu sebenarnya kan juga dirasakan oleh PT Induk karena merupakan satu kesatuan. Maka di situ tidak boleh mengakui adanya beban perawatan, karena manfaat dari perawatan itu dirasakan oleh anak juga dirasakan oleh induk, sehingga harus dibuatkan jurnal eliminasi juga, yaitu menghapus beban itu tadi ya, beban itu dengan membuatkan jurnal eliminasi pendapatan jasa pada beban perawatan. Nah, itu ya. Jadi jurnalnya itu jadi untuk penjualan jasa. Kalau untuk penjualan persediaan tadi ada tiga tipe kondisi ya. Kondisi bisa persediaan itu sudah terjual pada periode yang sama, bisa belum terjual pada periode itu, bisa juga terjual namun belum terjual 100% atau terjual sebagian. Kalau penjualan jasa di sini dicontohkan penjualan jasa perawatan mesin ya, karena pada prinsipnya induk dan anak itu tidak boleh ada transaksi, maka kalau penjualan itu dilakukan dengan non tunai ya atau kredit, maka tidak boleh adanya utang piutang yang terjadi antara induk dan anak. Maka harus dibuatkan namanya jurnal eliminasi. Di samping itu kalau anak ini sudah merasakan manfaat dari jasa perawatan tadi, tidak boleh ada penjurnalan terkait beban ya atau pembebanan biaya tersebut, karena pada prinsipnya apa yang dirasakan anak itu juga dirasakan oleh induk karena merupakan satu kesatuan entitas ekonomi, sehingga harus juga dibuatkan jurnal yang mengeliminasi beban dari apa? Beban dari munculnya beban dari jasa tadi ya, jasa yang diberikan induk ke anak gitu ya. Sehingga ringkasan dari materi kali ini yang pertama adalah dalam PSAK 65 laporan keuangan konsolidasian transaksi yang melibatkan entitas induk dan entitas anak disebut dengan transaksi antar entitas dalam kelompok usaha. Dan yang kedua, transaksi antar entitas dalam kelompok usaha bisa meliputi hulu, hilir, dan lateral ya. Dan yang ketiga, transaksi hulu atau yang sering disebut dengan transaksi downstream adalah transaksi dari entitas induk ke entitas anak. Yang keempat, transaksi hilir atau yang sering disebut transaksi upstream adalah transaksi dari entitas anak ke entitas induk. Dan yang kelima, transaksi lateral adalah transaksi antar entitas anak. Yang keenam,
Salah satu prosedur dalam menyusun laporan keuangan konsolidasian atau prosedur konsolidasi adalah dengan cara mengeliminasi secara penuh aset liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas dalam kelompok usaha terkait dengan transaksi antar entitas dalam kelompok usaha. Dan yang ketujuh, keuntungan atau kerugian yang muncul ya dari transaksi hulu penjualan persediaan dicatat secara penuh oleh entitas induk. Sedangkan untuk transaksi hilir, persediaan dicatat sebesar porsi kepemilikan entitas induk di entitas anak. Itu ya, sudah saya sebutkan tadi jurnalnya. Kemudian jurnal eliminasi dibuat untuk mengeliminasi penjualan, biaya pokok penjualan, dan keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasi dari transaksi penjualan persediaan hulu atau hilir. Jadi jurnal eliminasi itu dibuat untuk apa? Untuk mengeliminasi penjualan, biaya pokok penjualan atau beban pokok penjualan, dan keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasi pada penjualan persediaan baik hulu maupun hilir. Kemudian keuntungan atau kerugian atas transaksi penjualan persediaan pada transaksi hulu ataupun hilir terrealisasi pada periode pada saat persediaan tersebut terjual ya. Kemudian pendapatan, beban, dan utang piutang yang ditimbulkan dari transaksi penjualan jasa. Nah, ini antar induk dan anak harus dieliminasi. Jadi kalau di transaksi penjualan jasa itu pendapatan, beban, utang piutang yang timbul itu harus dieliminasi. Ya, kalau di transaksi penjualan persediaan ada penjualan, biaya pokok penjualan, keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasi baik transaksi hulu maupun hilir. Itu yang harus dibuatkan jurnal eliminasi. Ya. Oke, terima kasih. Materinya cukup ya untuk transaksi induk dan anak untuk penjualan persediaan dan jasa. Semoga bermanfaat. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat untuk belajar akuntansi keuangan lanjutan. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Dadah.